Tapi kalau model tabung seperti itu yang kita bawa, maka ujung atas dan ujung bawahnya itu harus ditutup. Ya, kalau mau sih sebetulnya harusnya itu ditutup dengan lilin cair, ya, jadi parafin ya. Nah itu harus ditutup dengan lilin cair atasnya dan bawah, ya, padat sehingga dia tidak bergerak lagi. Ya, kalaupun dia harus dibawa agak berdiri, dia nggak akan turun. Nah, jadi ditutup dengan itu. Cuma kadang kita harus mempersiapkan itu, gitu kan? Berarti kita harus bawa lilin, kemudian bawa korek, nanti kita cairkan lilinnya, kemudian kita tutup lubang atas dan lubang bawahnya. Kalau enggak, bisa juga kita punya stereofoam itu yang tebal, diameter lingkaran dari rodnya itu, tabungnya itu. Nah, begitu kita angkat, kita tutup pakai stereofoam itu. Tapi stereofoamnya harus tebal supaya tidak menguap. Jadi harus betul-betul rapat. Nah, kalau mau yang betul-betul rapat, harusnya pakai itu, lilin yang dicairkan. Nah, itu bisa. Setelah itu pun tetap kita bungkus lagi dengan plastik. Jadi sudah kita ambil itu, kita lepas rodnya, kemudian itu yang kita ambil langsung kan, kita ambil langsung si core-nya di dalam itu, tutup dengan parafin atas dengan bawahnya, terus kemudian kita bungkus lagi dengan plastik, itu dibawa seperti itu. Atau dibuka seperti ini. Kalau dibuka seperti ini berarti ini harus dipindahkan di sampelnya. Nah, saat memindahkan itu harus sambil ditutup lagi tadi yang saya bilang. Ini harus diselimuti dengan plastik wrapping, ya, di wrapping, kemudian setelah itu ditutup dengan aluminium foil, baru dimasukkan ke dalam tabung, ya, dikeresekin dulu, diplastikin yang panjang itu, plastik yang 1 meter, kemudian masukkan ke dalam core box atau dimasukkan ke dalam gitu. Jadi perlakuan sampel harus seperti itu. Kalau ini karena lebih pada, ini kan material lempung ya. Ini kalau ini lebih pada batuannya, ya. Kalau batuan kan pasti ada bidang lemahnya, jadi biasanya dia terputus, makanya kita harus tahu ukuran-ukurannya. Kemudian ini tadi percobaan penetrasi dengan cara ditekan, ya, atau dengan cara memukul alat ke dalam tanah dan mengukur besarnya gaya atau jumlah pukulan. Itu dapat menentukan dalamnya lapisan yang berbeda untuk mengidentifikasi kekuatan. Nah, ini alat yang dipakai untuk menentukan penetrasi, ya, untuk menentukan penetrasi. Tapi ini nggak bisa dapat sampel. Kalau ini nggak untuk mencari sampel, tapi ini merupakan pengujian di lapangan. Jadi ini dinamakan dengan cone penetration test, cone penetration test, sondir, G-sondir. Kemudian ini nanti pada saat dia menekan, si rodnya ini akan bergerak, ditahan oleh ini selimutnya ini. Nah, nanti ini akan memunculkan nilai, ya, nilai dari selimut ini dan nilai dari penetrasi ini. Itu hasil dari uji di lapangan. Jadi kita langsung dapatkan data dari penetrasi cone-nya ini dan dari gesekan selimut di sini. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu jenis materialnya apa, ya, kedalaman berapa sampai berapa tuh materialnya apa, terus kedalaman berapa sampai berapa lagi materialnya apa, sehingga kita tahu ketebalan dari pasir sekian, ketebalan dari clay sekian dan sebagainya. Itu dari uji CPT, cone penetration test. Nah, ini dia akan memunculkan nilai dari, ya, penetrasinya, nanti dia naik, kasih angka, kita catat, ya. Jadi setiap penurunan kita turunkan, kemudian kita catat berapa nilai penurunan, berapa nilainya kita dapatkan. Ini uji sondir atau
atau CPT. Biji CPT seperti ini. Jadi ini diputar ya, diputar, nanti dia akan turun ke sini. Nah, ini bukan untuk mencari sampel, tapi ini untuk mencari kedalaman dan akan muncul nilai berapa ujungnya itu tadi. Kunnya itu muncul di sini seperti ini. Kemudian nanti gesekannya akan muncul di kunnya dalam kilogram per sentimeter persegi, kalau gesekan dalam kilogram per sentimeter. Ini, nah nanti setelah itu baru kita hitung nilainya, sehingga nanti kita tahu. Itu pengujian di lapangan. Ada juga pengujian di lapangan itu yang dilakukan kalau misalnya coring ya, misalnya kita ambil coring itu ada sekalian dengan yang namanya MLSPT ya. SPT itu standar penetration test ya. Kalau tadi CPT pun penetration test, kalau yang ini standar penetration test. Standar penetration test itu dipakai untuk mengetahui di mana ada lapisan kerasnya, di mana ada batuannya. Jadi dia modelnya ditumbuk si CPT-nya, SPT-nya itu dia ditumbuk, nah dia akan turun. Nah, yang dihitung adalah penurunan 10 cm itu dilakukan berapa kali pemukulan. Kalau dia masih di tanah lunak, maka dengan mudah untuk menghasilkan 10 cm itu mungkin dia hanya 10 kali pukulan aja dia udah turun sampai 10 cm ya. Tapi kalau dia sudah mulai masuk ke lapisan yang keras, nah dia sudah mulai meningkat pukulannya, jumlah pukulannya. Dan kalau sudah lebih dari 50 kali pukulan dia belum nyampe ke 10 cm penurunan, berarti itu sudah masuk ke lapisan keras. Nah, kalau sudah masuk ke lapisan keras, kita harus tandain itu. Kenapa? Karena yang namanya fondasi itu, kalau untuk fondasi dalam harus mengenai lapisan keras. Kalau yang namanya fondasi dalam, apa namanya fondasi dangkal yang nggak perlu. Bangunan 1 lantai, 2 lantai masih bisa pakai fondasi dangkal. Fondasi dangkal itu paling hanya masuk 50 cm saja ke bawah, ya. Itu fondasi dangkal. Tapi kalau fondasi dalam, berarti bangunannya itu cukup punya beban yang besar, sehingga dia harus benar-benar ditahan sampai ke lapisan kerasnya. Kalau dia tidak sampai ke lapisan kerasnya, maka pada saat ada pembebanan yang cukup besar, dia tidak kuat menahan, si fondasinya ini tidak kuat menahan beban dari atasnya, maka dia akan turun. Nah, turunnya kalau bareng-bareng sih nggak masalah ya, kalau turunnya bareng-bareng. Tapi kan ada kemungkinan yang namanya fondasi itu kan terdiri dari beberapa tempat. Nah, dari beberapa tempat itu, kalau misalnya dia turunnya nggak bareng-bareng, maka akan yang satu sudah turun, yang satu masih di atas. Ya, bergeraknya tidak bersamaan. Yang terjadi adalah bangunannya jadi retak. Kalau penurunannya cukup besar, maka nggak hanya retak, tapi coplok bangunannya. Nah, itu kalau yang kita membuat fondasi tidak sampai ke dasar, maksudnya tidak sampai ke lapisan kerasnya itu. Nah, itu gunanya SPT. Jadi kita dari SPT nanti dikasih tahu tuh kedalaman berapa, lapisan kerasnya gitu. Nah, sondir ini hanya bisa untuk tanah, tidak bisa untuk batuan. Sondir. Misalnya sudah 2 meter ke bawah, kita ganti lagi, tarik lagi ke atas sambil kan biasanya setiap berapa 3 meter itu
setiap 1,5 meter atau 1 meter itu kita harus tambah rod kan. Nah pada saat tambah rod itu bisa aja kita ambil atas, kemudian kita masukkan untuk uji SPT. Nah saat SPT itu sudah lebih dari 50 kali, belum juga nyampe penurunannya, maka udah itu udah sampai lapisan keras, selesai juga uji CPT-nya. Karena nggak bisa, uji CPT itu nggak bisa untuk batuan, rusak dia. Walaupun sebenarnya uji CPT itu sikonnya itu punya beban tertentu. Ada yang 2,5 ton, ada yang 5 ton, ada yang 10 ton, kayak gitu ya. Jadi untuk CPT ini hanya bisa untuk tanah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pengujian lapangan? Pengujian lapangan ya. Pengujian lapangan, pengambilan sampel di lapangan dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Ada yang untuk yang uji CVT tadi kan, kalau misalnya untuk membangun suatu bangunan, berarti pondasinya hingga ke dasarnya itu sampai bagian keras dari tanahnya itu aja, Bu, atau bagaimana? Iya, betul. Nah, jadi sebaiknya begitu. Sebaiknya kalau kita sudah dapat proyek besar tuh ya untuk bangunan gitu, atau kayak ini aja, kayak bangunan di kampus kita gitu, itu sebaiknya dia harus sampai ke lapisan kerasnya. Tujuannya apa? Supaya kalau ada beban yang besar, ya bebannya besar, berat, dia nggak turun lagi, tertahan oleh lapisan kerasnya. Tapi kalau dia kita gantung di sini nih, ini lapisan keras, kemudian kita masukkan fondasinya hanya taruh di sini, maka pada saat pada saat ada beban di atasnya, dia akan turun. Turunnya pasti dia akan menuju ke lapisan keras ini, nanti tertahan di lapisan keras. Nah pada saat dia turun, bangunan di sini kan pasti ikut turun. Nah pada saat bangunan itu turun, yang di sini bisa barengan, bisa turunnya sendiri. Ini turun duluan, yang ini turun tapi hanya sekian senti. Nah itu kan akhirnya bangunan itu jadi retak-retak. Jadi karena dia tarik menarik kan, jadi itu paling sampai dorang palean. Misalnya lagi contohnya di Mahakam. Sungai Mahakam itu ya, di daerah sekitaran situ, apa sih namanya itu yang Mahakam itu, kalau kita lihat itu yang di jalan itu. Nah itu kan ada kayak pagar-pagarnya itu kan, cable cap. itu pagar-pagarnya itu harus sampai ke lapisan yang kerasnya. Kalau dia hanya sekedar untuk pagar-pagar biasa aja, dia nanti nggak akan kuat untuk menahan tekanan dari airnya. Makanya nanti jadi ada yang miring, ya kan? Bangunannya jadi si pagarnya itu jadi miring. Kalau kita bilang apa sih namanya? Yang pagar-pagar itu ya, molder lah ya, kayak molder kayak gitu. Nah itu nanti dia akhirnya nih misalnya disusun seperti ini kan, begitu dapat tegangan lateral dari air, maka dia akan bergerak miring. Karena apa? Karena bawahnya ini, di lapisan bawahnya ya, saya harus gambarkan. Jadi ini, misalnya kita pasangnya di sini, ya kan? Kita pasangnya kan di sini nih, si poldernya itu. Sementara ini lapisan tanah kerasnya ada di sini. Kemudian ini ada air yang sekitar ini kan ada air. Air ini akan ke dinding ini, ya. Nah, ada yang lewat sini, air bisa masuk lewat sini, ya kan? Kemudian dia akan menekan ke sini. Sehingga ini akan bergerak ke sini, mau nggak mau akhirnya ya miring, atau terdorong dari sini
ya kan? Dorong dari sini, ini, sini, ya akhirnya dia miring ke sini. Si tiangnya itu, si polder-poldernya itu. Nah, ini bisa terjadi. Sama dengan bangunan juga begitu. Kalau kita pasangnya di sini, kita pasang fondasinya di sini, begitu di sini ada bangunan, ya, ini kan nggak kena ke lapisan kerasnya nih, beban ini akan turun. Nah, ini pasti akan berusaha karena ada beban, otomatis dia akan turun menuju ke sini kan. Nah, turunnya itu bareng atau enggak? Nah, kalau enggak bareng kan ya udah pasti ini hancur, rusak, ya akan retak-retak dan sebagainya gitu. Ya kayak di kampus kita lah. Kalau di kampus kita itu kan dia adalah tadinya awalnya itu kan rawa, daerah situ ya. Awalnya rawa, kemudian ditimbun. Nah, kalian sudah belajar mengenai pemadatan. Proses pemadatan itu adalah proses untuk mendapatkan kadar air optimum di dalam tanah, ya kan? Pemadatan itu adalah mencari kadar air optimum. Dan apa sih yang dimaksud dengan kadar air optimum? Kadar air yang pas, yang cukup untuk dia bisa menahan beban, ya, yang bagus. Jadi kondisinya adalah kalau kadar airnya optimum itu, si partikel-partikel dari tanah itu dia nggak akan bergerak-gerak. Dia sudah cukup kompak, dia tidak akan bergerak satu sama lain. Karena kalau kita tahu kan nih, tangan saya bulat-bulatnya jelek ya. Stabil. Nah, ini ya, prosesnya adalah kalau pada saat kita pemadatan kita ingin mengurangi pori-pori yang ada di sini kan, pori-pori ini ingin kita kurangi ya. Nah, cara mengurangi pori-porinya itu ya dengan bantuan dari air ya, dengan bantuan dari air. Nah, si air fungsinya untuk sebagai pelumas, dia supaya pori-porinya akan bergerak, si butir-butirnya ini akan bergerak untuk menutup porinya. Saat dia dipadatkan, maka pori-pori ini akan mengecil, ya, pori-porinya akan mengecil. Nah, seperti ini. Ya, saat pori-porinya mengecil seperti ini, berarti kemampuan dia untuk diisi oleh udara dan air sudah maksimal, optimum. Jadi dia udah bagus tuh, udah cukup kompak. Nah, gimana caranya? Yang terjadi di Fakultas Teknik waktu itu kurang lama proses pemadatan itu. Jadi pemadatan itu kan pertama tadi kita untuk mencari nilai kadar air optimum. Ya, kadar air optimum itu kalau kita sudah dapatkan, maka proses pemadatannya pasti bagus, tanahnya pasti jadi padat dan dia kemungkinan untuk bergerak lagi sudah tidak, ya. Nah, itu kalau di lab itu mudah kita dapatkannya, tapi kalau di lapangan kita susah. Kenapa? Karena kan dia luas, besar tempatnya. Kalau lab kan skalanya kecil, jadi kita bisa langsung dapat. Tapi kalau di lapangan kita sulit. Pertama, emang ada ujinya, uji CBR-nya ya, uji untuk pemadatannya itu. Tapi yang namanya luas sekali, teknik itu kan luas banget itu. Kemudian ditimbun, cara proses penimbunannya udah benar, dan digilas dan sebagainya. Tapi kan kadar air yang ada di bawah itu dari si rawanya itu cukup besar, cukup banyak. Rawa itu kan air tok isinya. Nah itu. Kemudian juga masih ada lumpur. Nah, saya nggak tahu apakah pada saat pemadatan itu lumpurnya dibuang atau enggak. Kalau lumpurnya nggak dibuang, berarti lumpur juga menjadi daerah yang kritis. Penyebabnya bikin dia kepleset kan, bikin si tanah itu jadi mudah bergerak. Karena lumpur kan bergerak terus dia kan materialnya kecil banget ya, halus banget, kemudian juga dia campur dengan air. Nah itu dia akan bergerak. Saya nggak tahu apakah itu dibuang atau enggak si lumpurnya itu. Kalau lumpurnya tidak dibuang, nah itu juga menjadi faktor penyebab
terjadinya penurunan pada tanah. Nah, proses pemadatan untuk luasan seperti itu tidak hanya bisa berlangsung 1 tahun, enggak, harus lama itu, ya, harus lama sekali prosesnya sampai akhirnya dia turun, benar-benar dia si air itu keluar. Nah, saat air itu keluar maka tanah akan turun. Semakin air berkurang maka tanah akan turun. Nah, itu yang dinamakan dengan proses pemadatan yang proses penurunannya seperti itu, ya, dari pemadatan itu. Nah, karena kurang lama proses pemadatannya, kemudian dibangunlah bangunan-bangunan di kita. Ya, ada yang bisa berdiri dengan bagus di beberapa tempat, tanahnya turun, sehingga kalau mungkin kalian ini 2019 ya, 2019 berarti sudah lihat kan, kalau kita lihat di gedung 1 itu kelihatan banget, di gedung 1 itu kan coplok ya ininya, tangganya. Berarti ya kan enggak, kalau masih di lantai 1, gedung 1 lantai 1, kalau kita mau menuju ke gedung 3, tangga kecil itu, nah itu kan kelihatan ya, dia lepas. Nah itu kan berarti ada penurunan di situ, terjadi penurunan, makanya akhirnya dia nurunnya nggak bareng-bareng ya, jadi retak seperti itu. Nah kalau turunnya banyak, coplok gitu. Kalau turunnya cuma sedikit, mungkin retaknya rambut gitu ya. Turunnya agak besar, dia retaknya ada regangannya. Nah itu yang kita merenggang gitu, ada jaraknya. Nah itu kita lihat pergerakannya seperti apa. Itu. Jadi ada nggak cara cepatnya supaya supaya kita mau bisa segera membuat bangunan? Ada caranya, dan ini juga sebetulnya sudah dilakukan di teknik waktu itu. Jadi kalau sudah dipadatkan, kita tidak bisa langsung begitu udah dipadatkan langsung kita bikin bangunan, nggak bisa. Kalau untuk lahan yang kayak teknik itu nggak bisa. Jadi itu harus ditunggu dulu sampai dia benar-benar konsolidasi itu ya, konsol. Nah kalau udah, untuk mempercepatnya ada yang namanya preloading. Jadi si tanah di sepanjang itu dikasih beban, bisa aja beban baja, beban beton dan sebagainya, sehingga dia dikasih bantalan-bantalan seperti tanah yang dikasih bantalan-bantalan. Itu tujuannya untuk mempercepat proses pemadatan. Jadi konsolidasinya itu supaya cepat, ya, supaya dia cepat turun dan airnya itu keluar dengan cepat, ya, prosesnya kayak gitu. Itu bisa untuk mempercepat proses pemadatan seperti itu. Gimana, Roland? Saya paham, Bu. Makasih, Bu. Iya, yang lain ya silakan kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke sebentar, mana ya? Kekuatan geser. Ini masuk materi. Masuk ya? Oke. Jadi tadi kalau sudah ke situ, nah kemudian kita masuk ke sifat mekanis. Ya, sifat mekanis itu adalah pengujian yang caranya merusak. Jadi ujinya si sampel itu harus sampai rusak. Sampel itu harus sampai rusak baru kita dapat nilainya. Kalau dia belum rusak berarti kita belum dapat nilainya. Beda dengan sifat mekanis. Kalau sifat mekanis cukup kalian ambil sampelnya, kemudian kalian masukkan ke oven, besok diambil lagi, ditimbang lagi ya, ambil sampel, timbang, masukkan ke oven, besok diambil lagi, ditimbang.
timbang, kemudian dapat langsung sifat kadar airnya. Itu sifat fisis. Jadi cuma seperti itu. Ya sama, yang lain semua kan itu. Ya kayak uji berat jenis, uji densitas, modelnya seperti itu semua. Dia tidak merusak. Ya. Jadi hanya cukup di oven, kemudian setelah di oven keluarkan, timbang lagi, udah dapat nilainya. Liquid limit seperti itu, plastis limit seperti itu, dapatnya ya dengan mengandalkan kadar air. Nah, kalau untuk sifat mekanis itu harus sampelnya dalam kondisi hancur. Sampai hancur. Kalau belum hancur itu belum dapat nilai gitu, ya. Nah, untuk sifat mekanis ini lebih kepada kekuatan, tekanan, ya, kekuatan dia menahan tekanan, menahan beban, kekuatan dia dalam menahan beban. Itu nilainya. Jadi sebetulnya mau uji beberapa uji yang dilakukan dari sifat mekanis, intinya adalah mencari itu, nilai itu. Nah, salah satunya adalah uji kuat geser tanah, ya. Kekuatan geser tanah itu adalah ukuran kemampuan tanah untuk menahan tegangan dengan baik. Jadi intinya adalah tegangan. Ya, kita menghitung semua yang dihitung adalah tegangan. Tinggal dari tegangan itu kita bisa dapatkan apa saja. Ya, dari tegangan kita bisa dapatkan kohesi, bisa dapatkan sudut geser dalam, bisa dapatkan modulus elastis. Kayak gitu. Ya, kemudian tekan kuat geser itu seperti ini. Nah, tadi kekuatan geser adalah ukuran kemampuan tanah untuk menahan tegangan dengan baik. Kemudian ada yang dinamakan dengan keruntuhan geser dalam tanah, ya. Keruntuhan geser dalam tanah itu bisa terjadi kalau ada gerak antar butirnya, ya. Kan tadi di gambar tadi saya sudah cerita bahwa tanah itu berbutir, ya, berbutir, sehingga dia akan bergerak satu sama lain karena dia punya pori. Porinya itu terisi oleh apa? Terisi oleh udara dan air. Ya, dia terisi oleh udara dan air. Nah, sehingga yang harus bisa kita buang pertama adalah udaranya dulu. Keluarin udaranya dulu. Kalau udah udaranya keluar, keluarin juga airnya dulu. Makanya kalau ujinya dalam kondisi saturated, ya, kalau ujinya dalam kondisi dia jenuh, berarti si sampel itu harus direndam sama air. Direndam sama air berarti porinya harus semua terisi oleh air, tidak boleh terisi oleh udara. Jadi udara itu harus terbuang, ya, dia harus dibuang udaranya itu. Jadi hanya ada air saja yang di dalam pori. Itu yang dinamakan dengan kondisi jenuh. Jadi yang dimaksud dengan kondisi jenuh itu adalah itu, ya, hanya porinya hanya terisi oleh air, tidak terisi oleh udara. Nah, kekuatan geser tanah itu terdiri dari yang pertama kemampuan dia menggeseknya, itu yang kita namakan dengan sifat kohesi, ya. Jadi dia terdiri dari sifat kohesi. Kemudian yang kedua itu dia punya sifat gesekan yang sebanding dengan tegangan efektif yang bekerja pada bidang gesernya. Nah, apa itu tegangan efektif? Apa tegangan efektif? Saya itu sudah tanya, katanya sudah dapat, berarti sudah paham nih apa tegangan efektif. Ada airnya. Tegangan efektif adalah rumus tegangan. Tahu rumus tegangan? Masih ingat? Rumus tegangan? Ayo. Yang ingat, tahu aku. Ini kan tegangan, ya. Ini tegangan. Rumus dasarnya ini kali ini, ya enggak? Ya, Bu. Itu tegangan. Rumus dasarnya adalah gamma kali H.
belakangnya gamma itu siapa? Density, bobot isi, ya. Kemudian H-nya itu siapa? Kedalaman. tingginya. Jadi tegangan itu adalah bobot isi dikalikan dengan kedalaman. Satuan bobot isi apa? Satuan bobot isi berapa? Ada yang tahu? Apa Reza? Ya, bobot isi adalah bobot dan isi, berarti berat dan volume. Bobot Kilonewton isi per itu meter. berat dan volume, density itu. Jadi dia merupakan perbandingan dari berat, ya, perbandingan berat dengan volumenya, ya, kilogram per meter kubik. Sementara kedalaman ini satuannya apa? Satuannya meter bu. meter. Oke, satuannya meter. Maka tegangan ini satuannya menjadi Kilogram meter per kilogram per iya, ya. Jadi ini kilogram per meter persegi, ya. Itu nilai dari tegangan. Nah, tegangan itu terdiri dari apa saja? Tegangan itu terdiri dari tegangan ini ditambah itu. Ayo, apa? Ini tegangan apa ini? Efektif. tegangan efektif bu. Itu tegangan Ya, efektif. betul. Ini adalah tegangan efektif. Kalau ini apa? Tegangan netral bu. Tekanan air pori. Jadi tegangan total, ini tegangan total jadinya, ya. Tegangan total adalah nilai tegangan efektif ditambah dengan nilai tekanan air pori, ya. Jadi kalau air pori kita lebih ke tekanan air pori, bukan tegangan air pori, ya. Jadi itu. Nah, Emang susah di sekarang